kan. Rokoknya Surya itu biasanya. Kan lari nih mama filternya. Sebelumnya hancur-hancuran kira rokoknya. Kita tahu saksi itu hancur-hancuran rokoknya. Ya kan. Tapi bagus, artinya kita nggak salah informasi. Artinya hal yang seperti itu kan ya ada kala baiknya informasinya datang dari yang memang sudah pernah merasakan dan sekarang menyesal. Iya. Tapi menurut aku sendiri Ustaz ya, lebih baik menyesal dan sadar daripada nyesel nggak sadar. Karena banyak yang kenapa kemarin segitu, tapi lanjut nih tangan masih jikir. Berat itu Ki. Berdamai dengan keadaan itu berat. Pertama kali harus berdamai itu sangat berat. Menerima kita harus habis dengan kebodohan kita. Terus sama saya Ustaz kan selalu bilang Allah paling nggak suka apa yang terjadi udah gitu kita ingat kita semua ngatur. Contohnya coba kemarin tuh gue begini nggak boleh kan itu kan? Iya. Allah sangat murka. Makanya kadang kalau orang nggak bisa berdamai dia masih punya pikiran begitu. Coba kemarin tuh gue di sini ya, duitnya gue taruh di sini, gue puterin sini. Nah waktu saya bisa berdamai dari dikasih cobaan sama setan pikir kayak gitu. Kadang sebentar masih ada, langsung saya ingat ya Allah jangan lagi mikir kayak gitu. Karena kan nggak boleh. Iya. Ngatur kan bahasanya yang sudah lah. Nah iya kan. Sudah lah. Terus caranya untuk bisa berdamai gimana tuh Kak Ade? Karena kan ya yang kayak Kak Ade tadi bilang kan susah. Pertama, nggak bisa kita pungkirin fondasi iman. Waktu kita dari kecil dididik orang tua itu utama kalau menurut saya. Ya. Tuh, dengerin. Paten. Menurut saya itulah karena beliau kan kita sendiri gitu loh. Kan kita sendiri nih. Yang mau berdamai apa enggaknya kan gitu. Koreknya udah begini ya wajar beliau ngomong begini. Awas. Okay. Doa-doa orang soleh yang sayang sama kita. Karena kita ini hidupnya kan berdampingan sih antara goib sama nyata. Yang kayak gitu anggaplah goib ya, barokah, karomah itu. Ya, jangan sampai nggak dipikirin itu dan jangan sampai nggak dipercaya. Buku itu dulu, itu bisa nyentuh hati. Obeng nggak bisa nyentuh hati, sakit kalau kesini obeng. Kalau bahasanya kan kalau kita logikain sebuah barang untuk benerin badan kita kan, mau dibius dulu, buka dulu pakai pisau, apa nih rusakan gitu. Nah itu, pertama itulah. Kedua ya kalau dia sudah berkeluarga, lihat anak istri, lihat sekitarnya. Kalau dia masih bujang ya pikir targetnya berkeluarga atau enggak. Yang pertama kalau katanya pertama fondasi hati. Kan nggak ada bengkel manusia mah. Iya. Ketok magic buat body ada, buat orang mah nggak ada ketok magic. Iya. Nah, Kak Ade udah nyinggung tuh Ustaz masalahnya soal hati Ustaz. Nah, mungkin juga nyerempet ke masalah hidup tanpa arah itu tadi konteksnya kan. Banyak dari kawan aku juga gitu ya, termasuk aku mungkin yang ngerasa punya masalah hati mungkin lebih ke minder Ustaz. Kita berusaha jadi cuman bisa berusaha jadi orang baik. Perkara kita udah baik atau belum kan itu kan penilaian orang kita gitu, Ustaz. Nah dari teman-teman aku sendiri maupun aku sendiri kadang minder untuk ngedeketin perempuan gitu Ustaz. Untuk arah jodohnya gitu Ustaz. Karena banyak kan stigma dari orang itu apa ya, cowok baik mah nggak bakal dapat apa-apa, cuma dapat sakitnya. Iya. Itu kadang kan ngebuat kita tuh juga kadang aku juga sempat ngerasa apa iya gitu. Tapi sempat ya tetap harus dipikir positif lagi ya. Yang baik pasti dapat yang baik lah gitu. Udah buat baik aja terus gitu. Nah, cuman untuk merubah yang di belakang nih teman-teman nih. Kadang aku ngomong kayak gitu. Lu mah ngerasain gitu. Mereka ngomongnya tuh. Suratan galau bujang. Galau bujang itu ya. Dalam kurung Juki. Jual kisah. Nah, udah begini, tetap aja dia mah melengos juga gitu kan. Ya, benar. Jadi kayak nggak ada arahnya udah gitu. Ya memang apapun alasannya, nggak ada yang membenarkan minder itu, nggak ada. Ya nggak ada satupun ajaran yang membenarkan minder, karena memang minder itu kan dilarang. Karena minder itu kan antonimnya kan percaya diri. Justru percaya diri itulah. Dan Quran tuh berapa kali ya sering mengingatkan kita kan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kan. Ketika kita punya iman itu dalam tanda kutip keyakinan.
Maka Quran melarang wala tahinu wala tahzanu. Ya nggak usah lemes, nggak usah minder, nggak usah frustasi, wala tahzanu. Bahkan setelah frustasi, setelah minder, sedih. Padahal tadi wa antumul a'launa. Ya kamu itu asal punya keyakinan, asal punya iman, kamu itu tinggi. Kamu itu harus lebih pede. Kan gitu. Terlepas faktanya begitu, Ustaz. Kan gitu, faktanya begitu. Ya katakanlah itu bukan fakta. Justru itu jawaban Tuhan. Kamu bukan di situ. Nah, kan gitu. Dengar. Nah ya, kamu bukan di situ tempatnya, kan gitu. Jadi jangan begini, jangan kejadian yang sudah terlewati itu sudah takdir Tuhan, suruh lepas dari situ. Jangan merasa minder, kenapa setelah itu saya kayaknya nggak begini. Enggak, justru sebaliknya, cara Tuhan itu mau modifikasi kamu supaya lebih tenang, lebih baik. Ya tinggalkan yang itu, kan gitu. Itu dalam semua hal sih. Iya. Bukan percintaan aja. Semua. Saat udah percintaan, dapat jodoh nikah, mungkin di hubungan rumah tangga, pergaulan kanan kiri, itu benar kata Ustaz. Kalau kita emang nggak cocok di situ atau kita banyak ruginya di situ, tinggalin. Walaupun berat. Beratnya pasti kenapa? Waduh, gue nyari kawan baru gimana ya? Padahal itu kan sugesti aja. Karena nggak percaya diri tadi. Kayak tadi, misal, oke lah tadi sedikit nyerempet, ya tanda kutip, ya percintaan ya. Artinya jodoh ya, kita nggak lagi ngomongin cinta, arahnya ke situ tetap. Nah, hal-hal yang lain pun tadi kan sedikit sudah dibahas oleh beliau. Ya, Magnum filter ya, dan koreknya merek Zippo gitu. Ya, yang lain pun sama. Bisnis. Ya bisnis. Nanti beliau juga pasti relate pasti ya. Apa? Bisnis. Hari itu misalkan orang lagi maju-maju ini, saat kan pede kan. Ini nih makom gua nih kan gitu. Dep, ketemulah misalkan istilahnya katakanlah jatuhnya kan gitu, apesnya, jatuhnya dan lain sebagainya. Padahal mungkin itu cara Allah untuk artinya mengembalikan dia dengan bahasa wa antumul a'launa. Kamu itu ada yang lebih tinggi dari itu, maka lepaskanlah itu kepada cara yang lain. Dengan catatan in kuntum mu'minin. Maksudnya mukminin itu dalam artian gini ya. Bahasa di Quran itu kan kalian itu punya iman, kalian itu beriman, dalam tanda kutip kalian itu punya keyakinan. Maka yang kemarin terjadi itu bukan berarti membuat kalian minder, bukan membuat kalian down. Justru kalian punya tahap selanjutnya yang lebih tinggi lagi dari kemarin, asal kalian yakin. Nah, gitu bahasanya. Nah, ada yang lebih bagus lagi dari kemarin, asal kalian yakin. Mukmin itu kan artinya iman itu kan ya yakin kan gitu. Ya apa sih kan gitu, yang enggak kan bagi Allah kan. Asal kitanya tadi ya, Allah sendiri yang mengatakan kita itu bagus-bagus sangka aja sama Allah. Karena prasangka Allah itu ya prasangka kita Allah. Kalau kita menilai punya prasangka jelek, ya itulah yang ada. Makanya kenapa kita itu diajarkan selalu positif thinking, karena tadi itu ya inni indadzanni abdi bi. Sesungguhnya aku ya bagaimana prasangka hambaku, kan gitu. Ya kalau hambanya merasa adalah gini aja lah, ya udah kan gitu. Tapi benar. Iya. Tapi apa ya? Jangan pernah kita belum pernah melakukan larinya ke negatif, itu manusia itu karena ada setannya di situ. Karena dibuat setan kita tuh jangan pernah berpikir negatif positif. Nanti ya tadi katanya prasangka kita negatif, hidup kita negatif terus. Iya. Padahal kita sendiri kan itu yang ngatur. Kalau kita mau positif kita sendiri ngatur, mau negatif kita sendiri ngatur. Mau lari ke positif berat emang, bukan mudah, berat. Yakinin lagi. Tapi itu termasuk karakter aku belakangan sih Kak De. Jadi setiap mau ngelakuin apapun selalu ada nongol duluan tuh. Nanti kalau dia ngelakuin ini negatifin duluan yang keluar nih. Nanti lu deh. Gitu ujungnya nanti lu deh gitu. Malah ada lagi gini, nanti kalau kamu ketemu kawan yang punya bahasa begini, kita tuh setiap melangkah harus pikir jeleknya dulu. Tanda kutip jelek apa? Jeleknya itu jangan sampai lari ke hati. Kalau ke hati nanti ujungnya lagi ke belum apa-apa negatif.
Ada kategorinya, bener kan? Pernah kan ada bilang, oh setiap kita ngelangkah itu iya. kita harus pikir jeleknya dulu. Iya. Tapi nggak semuanya harus dibegituin. Karena Iya. manusia ini kan Jangan pukul rata. Nah, bener kan? Iya. Pukul rata. Nanti nggak jadi orang baik gitu. Iya, gitu. Nih, misalnya, misal kan tadi ya nyambung dari bahasa tadi. Kalau mau berbuat sesuatu, pikirkan dulu yang jelek. Mau ngasih nih ke kamu Ki, pikirin jeleknya. Iya, kalau terima kasih kamu Ki, kan dalam hati tuh. Kalau enggak, nah itu kan karena tadi bahasanya pikirin dulu jelek. Justru harusnya dibalik. Ketika kita mau berbuat sesuatu apapun, pikirin baiknya. Pikir baiknya aja. Jadi ketika akan terjadi sesuatu yang jelek, ya karena kita udah mikirin baiknya. Karena kan gini ya, kalau kita ini selalu banyak mikir, kan tadi kan belum berbuat aja udah suruh mikir. Nanti banyak mikir, ya itu yang ada di pikiran kita, baik kan gitu. Tapi kalau banyak mikir yang negatif nggak jalan-jalan hidup kita. Betul Kak, betul. Nggak jalan kita. Ya gitu, memang beliau itu memang luar biasa. Beliau memang udah mungkin udah dalam keadaan makoma muda. Masih belajar juga. Iya. Jadi kamu kawan-kawan yang lagi ngadepin tahapan kayak gitu ya, kalau emang bisa diomongin, kalau emang habis diomongin dia nggak terima, itu kan udah balik lagi ke diri masing-masing, kan gitu. Berat, mikir positif itu berat. Bisa berpikir positif, yang dibenerin itu pola hidup. Pola kita selalu positif, dari bangun tidur sampai tidur pasti positif. Tapi kalau hari-hari kita aja udah negatif, kegiatannya ya negatif juga. Apa sih kalau kata orang sekarang? Kalau bahasa orang dulu, tebar tuai. Apa yang ditabar, apa yang dituai. Apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Sering banget itu banyak. Ya kan pepatah Arab tuh kan sering mengatakan apa yang kamu tanam, ya itulah yang kamu panen. Ya kalau kamu tanam padi, ya jangan mengharapkan panen kopi. Apa kalau kamu tanam kopi, ya jangan mengharapkan panen padi. Jadi kalau kamu tanam kopi, ya kopi lah. Yang agak repot nih nggak nanem, pengen durian, manen. pengennya durian lagi. Udah itu nge-request, yang enak, yang montong. Yang agak gedean. Namanya padi, hasilnya kopi, salah ladang. Ya mending itu bahkan ada tanaman gitu, nanam padi pengen sama kopi, tapi ya berarti dia tetap masih nanam kan. Nggak ada yang tadi Ada syariat tanamnya. Nggak nanam tapi pengen manen, udah tuh manennya manen milih lagi. Iya. Ini nih kayaknya durian ini, pengen banget. Udah dikasih, enggak yang gedean gitu ya. Memang ya kembali ke tadi pembahasan minder, percaya diri. Ya jelas ajaran agama kita ya. Jadi ajaran agama Islam tuh menekankan ya tadi harus percaya diri. Harus percaya diri. Karena memang Allah tuh nggak seneng bener sama yang namanya hamba itu nggak percaya diri. Sampai ke sampai ke tobat pun kita memang harus percaya diri. Mohon maaf ya, banyak dosa kita, tapi ketika kita tobat nggak boleh kita minder dengan dosa kita. Harus percaya diri, meyakini bahwasanya ya Allah tuh benar-benar mengampuni dan memaafkan kesalahan kita, gitu. Yakin ya, dengan catatan yang dilarang itu sudah yakin ngulangin kan gitu. Tapi nanti yakin lagi kan gitu. Ya enggak, maksudnya gini ya, supaya kita tuh optimis, ya itulah sifat Allah, Rahman Rahim, Ghafur dan lain sebagainya. Karena yang rusak yang kata Ustaz tadi, kalau pengalaman pribadi saya, betul kita harus positif dan optimis, tobat kita itu diterima. Karena kenapa kita bisa ngulangin lagi, rasa optimis kita hilang. Itu yang nyebabin kita mengulangin lagi kesalahan kita, dosa kita. Makanya tanam terus positif. Jauh kita mau buat salah lagi. Tapi walaupun itu berat, dipondasiin yang ngaji rutin. Iya. Betul. Kalau karena ombaknya banyak hidup ini kan. Dia ada disiram terus ombak kita ini. Ombak, angin puting beliung. Temboknya nggak pernah di-upgrade. Roboh gitu, runtuh. Memang kehidupan harus punya arah. Bahaya kalau nggak punya arah. Kelewang ya. Kelengan putus. Ya belakangan kayaknya ya isi krisis ini krisis percaya diri kayak tadi ya
salah satu dampak dari krisis percaya diri, pengen kaya tapi simple kan gitu, pengen dilihat wah ya tapi dengan cara yang nggak bagus. Dan yang lebih repotnya lagi tadi, dia punya, artinya gini, katakanlah uswah itu punya teladan, punya contoh, tapi dia nggak berangkat dari awal yang dia contoh itu. Misalkan ada orang, wih hebat bener gini, ya harusnya berangkat dari awalnya, gimana kok dia bisa begitu, jangan dicontoh pas udah begitu, udah manen ya tuh. Nanya, nah beli bibitnya di mana? nah Nyangkol pertama kali gimana? kan, Cari tanahnya gimana? Jangan dulu nyari buahnya belum, jangan. gimana kan, Kapan udah maning liat enak, katanya kan. Dia nggak nanya gimana punya semangat awal menanam. Dasarnya dulu aja mau ditanya sama dia.